Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Natalia Glorensa Marbun, dengan NPM 200910170 dari kelas E semester 3. Nah, materi kita kali ini masih dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD. Baiklah, materi kita kali ini adalah keterampilan dasar mengajar 1 dan keterampilan dasar mengajar 2. Dengan 8 bahan kajian. Yang pertama, memahami keterampilan bertanya, memahami keterampilan menjelaskan, memahami keterampilan mengadakan variasi, memahami keterampilan memberi penguatan, memahami keterampilan membuka dan menutup pelajaran, memahami keterampilan mengelola kelas, memahami keterampilan membimbing diskusi, dan yang terakhir, memahami keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Baiklah, langsung saja kita ke bahan kajian yang pertama, yaitu pengertian keterampilan bertanya. Nah, menurut Udin Syaifuddin Saud menyatakan bahwa keterampilan bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri peserta didik. Tujuan keterampilan bertanya yaitu guru harus bisa menciptakan kegiatan bertanya dengan melakukan berbagai macam cara dan pendekatan agar siswa mau menjawab pertanyaan dari guru. Kegiatan yang merupakan komunikasi ini sebaliknya tidak dilakukan searah, tapi multi-arah antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dengan demikian, akan terjadi interaksi aktif dalam kelas. Interaksi aktif akan meningkatkan frekuensi berpikir siswa sehingga struktur kognitifnya semakin berkembang. Bahan kajian yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip menjelaskan seperti penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran, dan penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Aspek-aspek dalam menjelaskan materi pembelajaran seperti bahasa yang dipilih harus sederhana, terang, dan jelas. Bahan yang disajikan harus dipahami dan dikuasai dengan baik, dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Yang ketiga, memahami keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan variasi adalah suatu perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Bahan kajian yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement dalam bahasa Inggris secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar, agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. Yang kelima, keterampilan membuka pelajaran.
Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran semacam itu tidak saja harus dilakukan guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Menurut Sultan, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal serta mengembalikan kondisi pembelajaran yang optimal manakala terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang ia bimbing. Kita lanjut ke bahan kajian yang ketujuh, yaitu keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi merupakan keterampilan dasar mengajar yang diperlukan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Mengingat keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat dituntut dalam setiap pembelajaran. Guru dituntut untuk menguasai keterampilan membimbing diskusi. Alasan pentingnya diskusi adalah agar dominasi guru di dalam kelas bisa dikurangi, sehingga tersedia kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Melalui diskusi kelompok, diharapkan siswa dapat berpikir secara lebih kritis serta mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik. Alasan lain, sehingga beberapa tujuan pendidikan yang jauh lebih efektif dapat tercapai jika dilakukan melalui diskusi kelompok. Tujuan-tujuan tersebut adalah tujuan-tujuan dalam ranah keterampilan serta nilai dan sikap. Baiklah, kini kita berada pada bahan kajian yang terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini adalah kemampuan guru, instruktur, atau widaswara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dan siswa, maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Menurut Sukiman pada tahun 2008, mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, baik secara klasikal maupun individu. Keterampilan mengajar kelompok kecil dapat dilakukan dengan yang pertama, mengembangkan keterampilan dalam perorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas. Yang kedua, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan penggunaan ruangan. Yang keempat, pemberian tugas yang jelas, menantang, dan menarik. Mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok dan perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru atau instruktur mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien. Demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.